Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House kembali hadir pada hari Minggu ini, yaitu pada weekend juga ya. Dan dimana sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 18 lewat 11 menit ya, yaitu pada hari Minggu Sunday 15 Juni 2025 ya. Dan ini juga jam barusan bergerak di pukul 18 lewat 12 menit ataupun pada tepatnya pukul 6 lewat 12 sore hari. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Dan kita bisa lihat ini ya, di barisan pertama seperti biasa, yaitu harga emas dengan kode XAU USD, di mana high-nya pada hari Jumat ya, yaitu pada tanggal 13 Juni 2025 itu pada angka 3446.81, dan low-nya masih di pagi hari yaitu pada angka 3391.77, dan pantulannya itu hanya ada di 3419.5 ya. Dan kemudian itu harga emas berakhir pada angka 3433.58 ya. Dan sebagai perbandingan dan seperti biasanya saya memakai angka silver ataupun perak ya dengan kode XAG USD ini di barisan nomor 4 ya, di mana high itu mencapai di angka 3663 dan low-nya ada pada angka 35.96 ya, dan berakhir pada angka 36.30. Dan selanjutnya kita bisa lihat bagaimana dengan purchasing saya ya. Dan kita akan mencoba membukanya. Dan ini bisa dilihat ini jam sekarang menunjukkan pukul 6 lewat 14 menit ya, yaitu 18 sore ya. Dan hari ini pada tanggal 15 Juni 2025 yaitu di Jakarta, posisi saya sekarang ada di 29 derajat ya, di cuacanya di Jakarta ini. Dan ini adalah purchasing saya yang terakhir, yaitu pada hari Jumat ya, pukul 7.04. Boleh dikata lebih cepat saya keluarnya posisi buy saya itu ada 2 baris ya. Itu disebabkan juga sudah cukup karena pada malam harinya itu saya hanya melihat pada di angka 3380-an ya, 8380 ya. Dan ada di pagi hari, kenapa ada profit saya tidak ambil, itu selisihnya kan 200 pips lebih ya, 3403 ya. Jadi sekitar 200 pips ya, mau tidak mau saya ambil. Tapi apa mau dikata, memang harganya tidak bersahabat dengan saya. Harusnya saya mendapatkan profit lebih banyak ya, tapi nyatanya hanya cukup 200 pips ya. Harusnya sekitar 500 pips ya. Itu setelah saya melikuidasi, itu ada serangan dari Israel ke Iran ya, menyebabkan harga emas itu langsung melambung ya. Tidak ada baliknya juga ya. Lalu bagaimana dengan perkiraan saya, itu di mana saya menganalisis atau memperkirakan bahwa harga normalnya itu ada di kisaran di angka 3443 sampai dengan 3448 itu terjadi ya, di mana high-nya itu pada angka 3446.5 ya, itu tingginya, sedangkan low-nya tidak pasti, tidak tercapai ya, karena saya juga analisa mungkin jauh sekali 3380 sampai dengan 90, dan juga saya sudah menggarisbawahi apakah di Asia ataupun di Eropa EU ya dengan kode ini ya,
European itu pun bisa kemungkinan profit taking di angka 3400, tapi nyatanya di Asia dan Eropa itu tidak ada profit taking ya. Oke, dan kita bisa lanjut, dan ini ada angka 3400, istilahnya kita harus membeli ya kalau di bawah itu ya. Oke, dan coba kita lihat slide yang berikut ini, di mana ini adalah range yang besar ya, di mana saya melihat di angka 3455 sampai dengan 3468 itu tidak ada, dan 3370 sampai dengan 75 itu pun tidak ada ya. Jelas ini konsekuensinya itu profit taking ya, tapi nyatanya itu tidak ada. Asia maupun Eropa itu tidak ada, dan apalagi di Amerika pun tidak ada ya, di bursa Amerika. Maksudnya ada sekali kejutan ke bawah itu nggak ada. Kalaupun ada itu kalau tidak salah ya, itu pada pukul 23 sekitaran 23:10 ya, itu ada sekitar mau profit taking itu pada angka 3419.5 ya, kalau tidak salah itu di sana. Jadi hanya di sana aja. Dan kita bisa lanjut ke slide yang berikut ini, dan ini pada jam 22:01 saya coba mengambil inisiatif untuk membeli ya, buy ya, itu dengan posisi 3427.3 ya, kurang lebih di sana ya. Dan kemudian ini adalah sebuah ulasan di mana harga emas itu advance as Israel Iran ya, eskalasi itu masalah minyak ya, full safe ya, half beat ya. Jadi mereka menganalisa dengan adanya kekacauan di Israel maupun Iran, mereka memfokuskan ke harga minyak. Jadi maksudnya harga minyaknya bisa naik itu adalah headline pertamanya ya, yang diterbitkan pada pukul 11:03 kemarin waktu hari Jumat 13 Juni ya. Jadi mereka fokuskan apabila ini keributan itu mereka cari safe haven bukan ke harga emas lagi tapi ke harga minyak ya. Lalu coba kita lihat lagi isinya bagaimana. Yaitu ya, pertama itu Presiden Amerika Trump itu ya, itu memberitahukan kepada Iran ya untuk segera membuat deal ya dengan Israel ya, maksudnya perdamaian. Lalu harga emas juga telah naik 3% selama minggu ini ya. Lalu silver, platinum juga ikut naik. Itu ulasannya. Tapi di headline-nya jangan lupa, itu headline-nya kenapa ke harga minyak. Nah itu, jadi mereka berpatokan apabila harga minyak naiknya juga cepat, itu otomatis emas maupun perak ataupun silver itu ikut ya. Dan ini berikut ada ulasannya, yaitu pada hari Jumat investor mencari safe haven, maka ada serangan udara dari Israel ke Iran ya. Itu pertama di Timur Tengah ya, atau biasa kita singkat Timteng ya, Timur Tengah Timteng. Dan kemudian geopolitik juga ada perbedaan juga memicu para traders, jadi bukannya ke harga emas lagi, karena harga emas itu sudah cukup tinggi maupun yang lain-lain. Jadi metal sudah di atas, jadi yang paling murah? Yang paling murah ya otomatis minyak, karena harga minyak kemarin itu di kisaran harganya 63, 64 dan sekarang sudah mendekati angka 70. Nah itu maksudnya dari mereka. Dan juga ada serangan ya, dari Iran juga ada serangan balik ya. Dan itu ada juga saya ada kirim
ke halaman short saya bisa dilihat ya, counter attack dari Iran ya. Lalu ini masalah Presiden Amerika juga mengisyaratkan untuk segera masalah yang program nuklir yang tidak boleh diizinkan atau diloloskan dengan uji coba segala macam. Dan inflasi di Amerika sudah ada tanda-tanda pelemahan, sudah boleh secepatnya mengisyaratkan kepada bank sentral untuk segera menurunkan suku bunga. Dan kemudian ini juga ada perkiraan dari Goldman Sachs ya, itu memperkirakan akhir tahun bisa mencapai angka 3.700 dan pertengahan 2026 bisa mencapai angka 4.000 ya. Itu hanya perkiraan dari mereka ya, dari analis mereka. Dan di Asia terutama, itu di India itu harga emas sudah mencapai rekor tertinggi atau melewati psikologi level, itu 100.000 rupiah per gram ya. Ini per mak ya. Itu hitungan mereka. Lalu kemudian ini yang seperti saya tadi utarakan, dan ini kita bisa lihat ini pukul 12.00 yaitu pukul 7, dan ini pukul 16:11 yaitu menjelang pertengahan hari ya, di mana harga emas itu mencapai low-nya itu pada angka 3419 yang tadi, sedangkan ini tingginya dia break lagi ya, itu pada jam 20.35 ya. Itu di situ ya, kita bisa lihat. Jadi pergerakannya dari Amerika dia naik sampai 20.30 dia sudah downtrend kembali ya. Lalu kembali setelah jam 12 malam WIB ya, mungkin di sini jamnya sudah bergerak otomatis naik ke atas. Dan masih ingat tadi posisi saya masih ada pembelian ataupun posisi buy ya, dan ini dicetak pada jam 01.32 ya, itu pada angka 3435. Dan ini kemudian di akhir sesi itu harga emas ditutup ya, itu harga emas itu ada kelebihan untuk Israel dan Iran eskalasi karena diiringin dengan harga minyak naik ya. Itu dia punya headline judulnya. Dan kemudian ini isi-isinya, pertama sama seperti tadi, itu Trump meminta Iran untuk segera berdamai atau membuat keputusan dengan Israel. Dan so far itu harga emas telah naik 4% minggu ini, dan diikuti oleh silver maupun platinum ya. Dan ini ulasannya itu masih sama ya, tidak jauh beda. Dan itu kemudian itu dianalis itu bisa memecahkan rekor lagi harga emas di angka 3500, dan itu sudah terjadi pada bulan April ya. Dan lalu ini hanya analis mereka yang sudah populer ya, itu RJO Future, itu dengan Mr. Daniel Pavilion ya, itu senior market ya. Kemudian ini ada Israel itu meluncurkan serangan ya kepada Iran pada hari Jumat itu pagi hari di jam Indonesia ataupun waktu Indonesia bagian barat di Jakarta ya.
itu sekitar jam 7.15 ya. Kemudian ini masalah nuklir juga untuk tidak boleh diuji coba ya. Dan kemudian masalah suku bunga dan geopolitik ya. Dan ini para analis juga sudah memperkirakan harga yang jauh sekali, dan Asia itu di India harga emas telah mencapai 100.000 rupiah ya. Dan ini saya mendapat sebuah artikel di mana harga emas kalau masih ada keributan itu pada melihat ini harga minyak itu bisa mencapai angka 100 ya. $100 per barrel ya. Ini angka 100 ini. Jadi kalau angkanya 100 ya besar kemungkinan harga emas di kisaran angka 3.700 sampai dengan 4.000, kurang lebih di sana. Dan pada hari Minggu ya, ini pada kita bisa lihat pada jam 12:25 ya, itu Iran itu cancel untuk berbicara dengan Israel, itu dibatalkan ya, itu oleh sepihak oleh Iran, negara Iran ya. Dan ini dia punya beritanya ya, berarti mereka mengambil sikap ya kita berperang lah istilahnya, dalam bahasanya kayak istilah kayak gitu. Saya ulangi sekali lagi dan nanti kalian bisa mereply ulang intinya dari maknanya itu kata per kata. Jadi kata per kata itu mungkin penafsirannya suka lain ya. Seseorang antara si A dan B itu kita tafsirnya itu harga pembicaraannya itu bisa berbeda. Dan ini posisi saya masih terakhir, masih sama dengan yang tadi ya. Dan ini barusan saya cetak ya, print out, jadi sisa posisi buy ya. Ya, pada angka 3427.3. Dan ini analis saya minggu kemarin ya, yaitu pada tanggal 9 ya. Bisa dilihat ini, saya masih simpan dia punya coret-coretannya, tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Juni ya, di mana saya memperkirakan angka 3380 dan itu besar kemungkinan bisa mencapai 3450 dan low-nya itu mencapai di angka 3260 dan itu tidak terjadi dan hanya terjadi di angka di 3293 kalau tidak salah ya, 3293. Sedangkan untuk tingginya jelas kita ketahui kemarin hari Jumat 3446.5 ya. Jadi sudah mendekati saya punya level ini. Ya, low-nya juga mirip ya, sekitar 30 ya per troy ounce, tapi itu saya mengutarakan ini tidak ada baliknya di angka di 32 pada angka 3393. Itu tidak ada baliknya lagi. Ya, dari hari Senin kemarin kalau saya buka catatan saya itu pada angka iya benar 3293 itu tidak ada baliknya lagi. Dan saya memperkirakan ada baliknya di angka 3260 tapi itu sudah tidak ada dari hari Senin pagi. Dan selanjutnya kita coba lihat slide yang berikut bagaimana dengan pandangan saya untuk minggu depan ya, yaitu bertepatan tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Juni ya 2025 ya, dimana saya sudah bisa mencoba-coba ya untuk menganalisis ya. Itu untuk pertamanya tingginya ada pada level 3650
250 ya, itu target yang nomor 2, tapi yang target nomor 1 di angka 3600. Itu target pertama untuk high-nya. Dengan catatan itu masih ada peperangan di sana di Timur Tengah ya. Dan jangan lupa seandainya mereka pun ada profit taking ya, itu bisa saja terjadi di angka 3250. Jadi hati-hati, range-nya profit taking itu bisa saja terjadi itu di kisaran antara Kamis dan Jumat ya. Jadi kalau posisi sell punya itu saya rasa agak lambat untuk profitnya. Jadi lebih condong memanas. Jelas itu banyak berita di halaman short saya, itu ada rudal, nuklir segala macam itu bertaburan di atas bintang semua. Dan kalian bisa mencoba melihat di halaman short. Dan di akhir perjumpaan, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian ya bersama keluarga di weekend ini. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian untuk hari Senin sebelum mengambil keputusan maupun purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali yaitu esok hari pada hari Senin 16 Juni 2025, jelas pada jam sekitar pukul 14 WIB. Oke, salam cuan dan always profit dan selamat malam. Terima kasih.